Saat Malaka dikuasai Portugis tahun 1511, para pedagang Islam mengalihkan perdagangannya ke Aceh, sehingga Aceh menjadi kekuatan yang besar. Malaka dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511 membuat perdagangan Muslim pindah ke Aceh. Aceh menjadi semakin kuat karena bagian barat Sumatera harus membutuhkan izin Aceh. Portugis melihat itu sebagai ancaman dan mulai menyerang pada tahun 1523, namun itu gagal. Aceh mendatangkan beberapa tindakan, yaitu bantuan. Kemudian Aceh menyerang Portugis dan Portugis tetap diam di benteng Formosa. Serangan Aceh digagalkan pada tahun 1569. Portugis mencoba menyerang balik tetapi gagal. Pelayaran Belanda ke Nusantara pada tahun 1565 dipimpin oleh Cornelis de Houtman, namun dia terbunuh oleh Kemala Hayati pada 11 September tahun 1599. Wilayah yang memiliki banyak rempah-rempah tersebar pada saat Cornelis masih hidup. Belanda ingin memonopoli pantai Sumatera. VOC berusaha mendapatkan izin Aceh sehingga Moutris berkirim surat pada tanggal 23 Agustus tahun 1601 kepada Sultan Alauddin Riyad Shah yang berisi pujian, hadiah, dan tawaran untuk mengusir Portugis. Aceh pun setuju pada masa Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1639. Hubungan dengan Belanda diputus. Ia ingin melawan Portugis di Malaka dan Belanda di Batavia. Untuk melakukan itu, dia berusaha melipat gandakan pasukan untuk menjaga wilayah. Setelah pasukannya siap, pada tahun 1629, Iskandar Muda melancarkan serangannya ke Malaka. Meski Portugis kewalahan, tetapi mereka tetap menggagalkan pasukan Aceh. Hubungan Portugis dan Aceh semakin memburuk hingga sering terjadi bentrokan. Akhirnya Portugis terusir dari Malaka oleh VOC pada tahun 1641 setelah bersekutu dengan Kesultanan Johor. Akhir dari Perang Aceh versus Portugis dan VOC, adanya konflik antara Belanda dengan Aceh yang terus berlanjut sampai tahun 1873 yang terjadi pertempuran Aceh dan VOC pun berhasil mengamankan beberapa wilayah Aceh. Latar belakang Perang Tondano 1. Latar belakangnya oleh tersendiri para pedagang Spanyol dan Makassar yang bebas perdagangan di Sulawesi Utara. Tondano oleh VOC serta VOC yang memaksakan kendahnya agar Malaka menjual barangnya kepada VOC. Spanyol telah ada di Minahasa sebelum bangsa barat lain ada di Minahasa. Kemudian, saat Belanda menanamkan pengaruhnya di Ternate, gubernur Ternate yaitu Simon Kos mendapatkan mandat untuk mengusir Spanyol dari tanah Minahasa. Simon Kos pun kemudian menempatkan kapal-kapalnya di Selat Lembeh untuk mengawasi Spanyol. Spanyol pun akhirnya tersingkir dan pergi ke Filipina. Belanda kemudian memaksa agar orang-orang Minahasa menjual berasnya kepada Belanda. Namun orang-orang Minahasa tidak menyetujuinya. Akhirnya Simon Kos pun kemudian membendung Sungai Temberan sehingga aliran Sungai Temberan menggenangi rumah-rumah warga. Orang-orang Minahasa pun pindah rumahnya dan pergi ke Danau Tondano. Simon Kos kemudian mengepung wilayah itu dan membuat ultimatum agar mengirimkan 50-60 budak sebagai ganti rugi atas rusaknya padi karena tergenang oleh aliran Sungai Temberan. Namun, ultimatum itu ternyata tidak dipedulikan oleh orang-orang Tondano. Akhirnya Simon Kos pun kemudian menarik pasukannya ke Maluku. Akhir dari Perang Tondano 1 adalah masyarakat Tondano dapat masalah. Hasil pertanian mereka numpuk tapi gak ada yang beli. Jadi mereka terpaksa ngedeketin Belanda biar Belandanya itu beli hasil taninya. Terus orang Minahasa mindahin perkampungannya ke daratan baru yang dinamain Minawanua atau Ibu Negeri. Latar belakang Perang Tondano 2 dilatar belakangi oleh perintah Debels untuk mengambil para prajurit muda yang kuat. Salah satunya
adalah Minahasa. Salah satunya Minahasa. Namun ditolak sebagian besar oleh orang Malaka. Dendles mendapatkan mandat untuk memerangi Inggris sehingga ia memerlukan pasukan dalam jumlah banyak. Melalui Kapten Harting, Presiden Manado Prediger kemudian mengumpulkan para ukung agar dapat memberikan beberapa orang atau pemuda sebagai rekrutan pasukan untuk menyerang Inggris. Namun para ukung kemudian menolaknya dan akhirnya mereka melarikan diri menuju Minawanua dan merencanakan untuk menyerang Belanda. Salah satu pemimpinnya yaitu Ukung Lonto. Kemudian Belanda pun mulai menyerang Minawanua. Strateginya masih sama seperti Tondano I, yaitu membendung terlebih dahulu Sungai Temberan. Pada tanggal 23 Oktober 1808, pagar bambu yang membatasi antara Minawanua dengan danaunya kemudian dirusak dan pertahanan orang-orang Tondano kemudian hancur. 24 Oktober 1808 pada pagi harinya, serangan masih terus dilancarkan hingga seperti tidak ada lagi kehidupan. Namun tiba-tiba saat serangan dikendurkan, orang-orang Minahasa keluar dan menyerang Belanda. Orang-orang Belanda kemudian kewalahan atas serangan itu sehingga mereka mundur. Namun ternyata luapan Sungai Temberan yang mereka mundur menyulitkan mereka sendiri. Kemudian terpetik berita bahwa kapal Belanda yang terbesar saat itu ditenggelamkan. Akhir perang Tondano II adalah saat suasana lagi kesusahan, ada pejuang yang mihak Belanda. Dengan kekuatan seadanya, pejuang Tondano terus ngasih perlawanan. Tapi tanggal 4 sampai 5 Agustus 1809, benteng pertahanan Moraya itu hancur bersama para pejuangnya. Dan para pejuang itu memilih untuk mati daripada menyerah.